Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Iga Hijratul Laili. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Iga ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga berkah dunia dan akhirat. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar materi bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Di sini ada cerita. Andi dan Tony sedang mengamati benda-benda yang ada di kelasnya. Mereka akan mengelompokkan benda-benda yang ada di kelasnya menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah benda-benda yang merupakan bangun segi banyak. Dan bagian yang kedua adalah benda-benda yang bukan merupakan bangun segi banyak. Dan selanjutnya, benda-benda yang dipilih oleh Andi seperti tulisan Welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran itu bukan merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas garis lurus. Sedangkan benda-benda yang dipilih oleh Tony seperti tulisan jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, dan motto in our class serta buku juga meja merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis lurus. Dan dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwa bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Dan bangun bukan segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas bukan garis lurus atau bisa disebut ruas garis melengkung. Kemudian ceritanya berlanjut. Andi membagi benda-benda yang dipilih menjadi dua bagian, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Contoh benda yang merupakan segi banyak beraturan adalah jadwal pelajaran. Sedangkan contoh segi banyak tidak beraturan adalah peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, buku, dan juga meja. Dan tahukah kalian, bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bangun segi banyak beraturan juga disebut dengan poligon. Dan sekarang kita akan mencoba contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Ada 5 gambar. Gambar yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E. Kelompok bangun segi banyak adalah gambar A dan D. Karena bangun datar keduanya itu tertutup
dan dibatasi oleh ruas garis lurus. Sedangkan kelompok bukan bangun segi banyak adalah gambar B, C, dan E. Karena bangun datarnya itu tertutup, namun dibatasi oleh ruas garis yang melengkung. Contoh soal yang kedua. Kelompokkanlah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Jadi ada 5 gambar juga. Gambar yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E. Dan kelompok bangun segi banyak beraturan adalah gambar B, D, dan E. Karena bangun segi banyaknya semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Dan kelompok bukan bangun segi banyak beraturan adalah gambar A dan C. Karena bangun segi banyaknya itu sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Dan kita ke contoh soal yang terakhir. Berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini. Jadi ada 4 bangun segi banyak. Kita mulai dari yang A. Nama bangun segi banyaknya itu adalah segitiga. Kalian bisa melihatnya yaitu dari bangun segi banyaknya memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lalu untuk gambar yang B, nama bangun segi banyaknya adalah segi 4. Kalian bisa melihatnya dari bangun segi banyak tersebut memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian gambar yang C. Nama bangun segi banyaknya adalah segi 5. Karena bangun segi banyaknya itu memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Dan untuk gambar yang terakhir, gambar yang D. Nama bangun segi banyaknya adalah segi 6. Karena bangun segi banyaknya memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Oke adik-adik, nah itulah materi bangun datar, yaitu tentang segi banyak. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu segi banyak dan apa itu bukan segi banyak, dan juga bagaimana cara membedakannya. Kemudian kita juga sudah belajar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, dan juga bagaimana cara membedakannya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kakak tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.